Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji serta Bapak dan Ibu guru penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Kade Ayu Ningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama BES 3 tahun 2025 dengan program studi pendidikan agama Hindu di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25039070306. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti dengan materi Triguna di kelas 12 SMK Negeri 1 Bungku Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada apa sana? Salam pengajar lewat Hindu. Om Swastiastu. Berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Silakan doanya. Silakan maju depan. Doa mulai. Buang bisa dulu ya. Siska, Hadir. Sari, Vita. Hadir. Oke, berarti ada semua ya. Ya. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Biar tambah semangat dan bergebu-gebu, marilah kita melakukan tes breathing. Oke, kalian breathing dulu ya. Ya. Harus semangat. 1, 2, 3. Hindu. Hindu. Agamaku. Semuanya sehat? Sehat. Nah, ya. Tadi Ibu mengingatkan kembali, sekarang kan musimnya cuacanya lagi ekstrim, banyak yang sakit, banyak yang demam, banyak yang malaria, banyak yang tipes. Jadi Ibu minta sama anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, jaga pola makannya, jaga fisiknya. Aku mau bertanya sama kalian, apakah ada yang masih mengingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya. Siapa yang ingat? Oke, coba Andre. Ya, apa itu beda Andre? Oke, beda adalah mengajarkan tentang kebaikan dan nilai-nilai kebenaran. Ya, tentunya ada kaitannya dengan materi hari ini. Ada yang tahu kita belajar tentang apa hari ini? Ada yang tahu? Kalau tahu angkat tangannya. Ada yang tahu? Saya. Coba Siska. Hari ini kita belajar tentang Triguna. Nah, apa itu Triguna? Triguna adalah sifat yang mempengaruhi manusia. Oke, ada yang tahu lagi? Aku. Ya, baik Eka. Kata Triguna berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata guna yaitu tri artinya tiga dan guna artinya sifat dan bakat. Jadi triguna adalah sifat dasar yang terdapat pada setiap manusia. Kemudian sifat ini mempengaruhi setiap masa dalam kandungan dan akhir hayat. Oke, itulah tadi Triguna adalah 3 sifat yang mempengaruhi atau yang ada dalam diri manusia. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik menjelaskan apa itu Triguna. Kedua, peserta didik menyebutkan Triguna. Kemudian, peserta didik menjelaskan bagian-bagian dari Triguna. Sampai pembelajaran kita, siswa itu harus mampu memahami dan menjelaskan Triguna
yaitu Satwa, Rajas, dan Tamas dalam ajaran agama Hindu. Nah, pengertian triguna tadi kan sudah ada yang menjelaskan apa itu triguna. Tadi di situ ada yang menjelaskan 3 sifat yang mempengaruhi dalam diri manusia. Jadi dijelaskan secara rinci dan jelas bahwa pengertian triguna adalah triguna berasal dari bahasa Sanskerta, ya, dari akar kata tri yang artinya 3, guna yang artinya sifat dan bakar. Jadi dengan demikian triguna adalah 3 sifat yang mempengaruhi diri manusia dalam sejak kandungan sehingga akhir hayat. Baik, adapun bagian-bagian triguna anak-anakku yang perlu kalian ketahui, yang pertama itu salah, yang kedua, yang ketiga, contoh positifnya. Ibu akan kasih contoh positif dari pembelajaran kita di persatuan. Ibu ambil di lingkungan sekolah. Nah, contohnya dalam lingkungan ini, ketika Andre diberikan soal ujian kepada gurunya, dia memiliki sifat satwa, dia tenang, dia jujur dalam menjawab pertanyaannya. Kemudian itu adalah perilaku positif. Nah, kalau perilaku yang tamas, negatif. Nah, ketika ibu ambil contohnya dalam keluarga, ya, ketika ada salah satu anak yang disuruh orang tuanya, nah bantu ibu dulu membersihkan, yang harus bergerak lambat gerakannya sehingga membuat orang tuanya apa? Membuat orang tuanya marah. Ya. Ibu berharap sama kalian anak-anak, jangan ada yang memiliki rasa sifat pertama. Sekarang itu tadi semua penjelasan yang ibu jelaskan secara rinci dan secara jelas. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak, siapa yang bisa memberikan contoh positif dari triguna? Angkat tangannya. Coba ya. Yang pertama, satwa yaitu sifatnya baik, tenang, dan jujur. Contohnya itu menolong teman yang kesulitan tanpa pamrih. Yang kedua, ajar yaitu sifat ambisi. Contohnya belajar hanya supaya mendapat juara kelas dan dipuji orang lain. Yang ketiga, tamas yaitu sifat kemalasan. Contohnya malas belajar dan lebih suka tidur seharian. Oke, pertama. Ibu mau menyampaikan sama kalian bahwa kalian perlu peserta didik mengaplikasikan atau menerapkan triguna ini. Kalian tahu apa itu triguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosial. Perlu kalian ketahui itu ya. Jadi ketika kalau berada di lingkungan masyarakat, kalian ketika melihat orang yang melakukan bergotong royong, apa yang kalian akan lakukan? Apa hanya melihatnya saja atau diam saja? Nah, membantu yang orang gotong royong. Dari ibu sampaikan pembelajaran tadi, apakah semuanya sudah mengerti? Sudah paham? Sudah. Jadi sekarang semuanya sudah paham. Ibu mau ngasih kalian tugas kelompok, ya. Minggu kemarin, ibu sudah bagikan kalian kelompok. Apakah semua sudah duduk sama teman kelompoknya? Sudah. Sekarang ibu bagikan, ini adalah lembaran LKPD, yaitu lembaran kerja peserta didik. Jadi ibu bagikan satu-satu kelompok ya. Perhatikan lembarannya itu, kalian bagikan sama
aktif ya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Kelompok yang sudah siap di depan. Oke, kelompok 1. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baik, saya akan membacakan materi yang kami bawakan. Yang pertama, apa ciri-ciri utama dari sifat satwam, yaitu bijaksana, jujur, dan baik. Baik, itu saja dari saya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau yang menyanggah tentang jawaban kami? Saya persilakan. Menurut kalian, apa itu triguna? Maksud jawab karena Satu, yaitu triguna berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata tri yang artinya 3 dan guna artinya sifat atau bakat. Jadi triguna artinya 3 sifat yang mempengaruhi manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Om Santi. Om Santi. Oke, tangan Om Swastiastu. Berikut diri kami di sini akan memaparkan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama, apa ciri-ciri utama dari sifat satwa? Yaitu jujur, baik, sopan, bertanggung jawab, suka menolong. Itu saja dari saya. Saya kasih ke pembaca kedua. Sikap atau contoh sikap atau perilaku di sekolah atau di rumah. Satwa, jujur dalam pembelajaran, menolong teman yang kesusahan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang nomor 1, dari ketiga sifat triguna, yaitu satwa, prajas, dan tamas, sifat manakah yang paling dominan dalam diri kalian? Jawabannya yaitu menurut kami sifat yang paling dominan adalah satwa, karena kami suka menolong teman dalam pembelajaran. Namun terkadang kami juga memiliki sifat prajas dan tamas. Baik, terima kasih Pak Materi. Mungkin saya akan kasih jawab apa yang bertanya. Kita dari kelompok 1 ingin bertanya, sikap positif apa yang dapat kita ambil dari sikap prajas dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dari sikap prajas yaitu semangat. Contohnya semangat dalam belajar dan aktif bertanya pada saat pembelajaran berlangsung. Itu saja dari kami. Saya tutup dengan kata sakti. Om Santi. Om Santi. Oke, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mengikuti waktu silakan sesuai dari mereka. Yang pertama, apa ciri-ciri utama dari sifat satwa? Yaitu baik, tenang, jujur, dan bijaksana. Yang kedua, bagaimana sifat rajas dapat mempengaruhi perilaku seseorang? Yaitu menjadikan seseorang lebih sombong, angkuh, semangat. Dari sifat rajas tersebut memiliki sifat yang negatif dan positif, di mana sifat positif yaitu sifat semangat dan sifat negatif yaitu sombong dan angkuh. Saya akan membacakan contoh singkat
berlaku di sekolah atau rumah. Yaitu yang pertama ada satuan, rajin mengerjakan tugas oleh guru, sopan terhadap guru dan teman. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi dari kami. Kata triguna berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata dan guna. Tri artinya tiga dan guna artinya sifat atau bakat. Jadi triguna adalah tiga sifat dasar yang terdapat pada setiap manusia. Itu hasil diskusi kami. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab untuk memulai yang ditanyakan. Silakan. Silakan. Sikap positif apa yang dapat kita ambil dari sikap Rajas? Baik, sikap positif dari Rajas yaitu tidak sombong dengan kekayaan yang dimilikinya. Selesai dari sesi tanya jawab, saya tutup sesi kami dengan para peserta. Oke, kita mau mulai. Terima kasih ya, anakku. Kalian ternyata sudah memahami apa yang Ibu ajarkan. Nah, adapun yang Ibu ingin sampaikan, buat kita evaluasi pembelajaran. Nah, tadi kan Ibu sudah kirim soalnya itu di grup, jadi kalian kerjakan, kemudian kumpul nanti Ibu periksa, kemudian di depan Ibu bagikan ya. Nah, kita akan kembali. Tadi materi yang Ibu paparkan, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari sifat triguna? Angkat tangannya, siapa yang bisa Ibu kasih nilai? Ayo, siapa? Ya, coba Sari apa? Salah satu contoh dari triguna itu sifat tamas. Oke, ada lagi yang lain sifat tamas? Oke, bisa? Sifat yang kedua adalah sifat Rajas. Oke, terus sifat yang satu apa yang bisa? Oke, Krisna? Satuan yaitu sikap yang tenang, baik dan bijaksana, dan bisa menolong. Oke, tangan sifat. Jadi itulah tadi para apa yang kami ajarkan, semoga bermanfaat bagi kalian. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mempelajari tentang materi triguna, yang dimana kata tri yaitu artinya tiga dan guna artinya sifat atau bakat. Jadi triguna artinya tiga sifat yang dimiliki oleh manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Oke, kita menyempurnakan kembali kesimpulannya. Kita bisa belajar tentang triguna. Triguna adalah tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Ada bagian-bagiannya satwa, raja, sama satwa ini dia sifatnya tenang, jujur, baik, cerdas, bijaksana ya. Kemudian rajas ini dia sifatnya aktif, semangat, tegas, angkuh, sombong. Dia mudah tersinggung akan perkataan orang-orang yang tidak enak didengar. Nah, yang ketiga tamas. Tamas ini yaitu adalah sifat yang malas, kemudian lambat. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengingatkan kalian bahwa minggu depan kita masuk kita belajar tentang apa? Ya, informasi. Jadi Ibu minta sama kalian cari memang referensinya. Kita akan belajar sama-sama. Ya. Karena kita tadi buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Oke, Ibu minta sama ketua kelas untuk menutup dengan pramesari. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi.